كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masih pada pembahasan tahammul. Kita masuk pada keterangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala pada masalah yang ketiga. Qala Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mas'alatun idza afrada haditsan min atau man ya. Idza afrada hadisan man mislu nuskhati hammam au nuskhatu abi mushir fa in hafadhu 'ala al-ibarah jaza wifaqan. Apabila seorang muhaddis menyendirikan suatu hadis atau dibaca min itu ya, dikembalikan, dibaca min, jadi dia dikembalikan ke atas, ke yang sebelumnya, ke ya'ud ila ma qablahu, yang sebelum-sebelumnya. Idza afrada haditsan min misli nuskhati hammam au nuskhati abi mushir. Apabila seorang muhaddis menyendirikan suatu hadis semisal nuskhanya Hammam di situ disebutkan di bawah Hammam ibnu Munabbih ibni Kamil As-San'ani. Nah, ini ada sahifah ya, sahifah yang masyhur dikenal dengan sahifah Hammam ibni Munabbih an Abi Hurairah, dikenal dengan sahifah Hammam ibnu Munabbih dari Abu Hurairah. Jadi Hammam ini punya buku lah yang ma'ruf ya. Nah, termasuk muridnya Hammam ibnu Munabbih Ma'mar ibnu Rashid, Abu Urwah Al-Basri. Kemudian kata Syekh Ali Ar-Razi, wa mimman rawaha an Ma'mar Abdul Razzaq, wa mimman rawaha an Abdul Razzaq Al-Imam Ahmad. Nah, ini sahifahnya Hammam ibnu Munabbih dari Abu Hurairah. Jadi silsilah sanadnya Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdul Razzaq, Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar ibnu Rashid, Ma'mar ibnu Rashid meriwayatkan dari Hammam ibnu Munabbih ibnu Kamil As-San'ani. Ingatkan tadi ya, dari Al-Imam Ahmad, kemudian Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani, kemudian Ma'mar ibnu Rashid, kemudian Hammam ibnu Munabbih ibnu Kamil As-San'ani, baru dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jelas ya? Antum ingat baik-baik. Ini silsilah sanad dari sahifah Hammam ibnu Munabbih tersebut. Disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razi, wa akhraja minha Al-Bukhari wa Muslimun syai'an. Ada secuil dalam Bukhari Muslim yang beliau meriwayatkan yang seperti ini dari sahifah tadi. Jadi sanadnya Al-Imam Ahmad an Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani an Ma'mar ibnu Rashid Abu Urwah Al-Basri, kemudian an Hammam ibnu Munabbih ibnu Kamil As-San'ani an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu.
Wa nafsun nukhat tubi'at mufrada aktsaruha min marrah. Sudah ada terjemahannya ya ikhwan. Sahifah Hammam Ibnu Munabbih ini sudah ada terjemahannya. Apabila seorang muhaddits menyendirikan suatu hadis dari semisal nuskhonya Hammam Ibnu Munabbih atau nuskhonya Abi Mushir wa Abdul A'la Ibnu Mushir ad-Dimashqi. Di situ disebutkan ahadul a'imma al-kibar lahu nuskhatun wa tilka nuskha min marwiyatil hafidh. Ya. Nuskha tersebut termasuk marwiyatnya al-hafidh. Ya. Al-hafidh ketika diitlaqkan al-hafidh Ibnu Hajar. Jelas ya? Jadi dari sini bisa antum simpulkan ya kawan, riwayat Ma'mar an Hammam itu apa? Sahifah. Ya, sahifah yang ma'ruf. Jadi sahifah tersebut dari siapa? Dari Abu Hurairah. Jadi hadis yang dalam sahifah Hammam Ibnu Munabbih itu riwayat yang diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah. Fa in hafadhu 'ala al-ibarah jaza wifaqan. Kalau seorang muhaddits tersebut dia betul-betul menjaga ibarah yang ada dalam sahifah tersebut, boleh-boleh saja dengan kesepakatan. Kama yaqulu Muslimun fa dzakarul hadits. Ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Muslim fa dzakarul hadits. Imam Muslim ke dalam Sahih Muslim kadang menyebutkan fadzakarul hadis, ya. Minha qala Rasulullah SAW, dan diantara yang biasa disebutkan juga qala Rasulullah SAW, langsung seperti itu. Disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi di bawah itu, amal Imam Al-Bukhari fala yaf'al fi hadza sani'a Muslim bal yasuqha wa ka'annahu haditsun mufrad. Adapun Al-Imam Al-Bukhari dia tidak melakukan seperti ini. Bahkan Al-Imam Bukhari membawakan ya seakan-akan hadis yang mufrad gitu, tersendiri. Wa illa fal muhaqqiqun 'ala tarkhis fi tasrif as-sa'ig. Pada hakikatnya ya para ulama muhaqqiqun ya memberikan keringanan, rukhsah ya di dalam melakukan tindakan yang seperti ini. Sini. Ya, ambil Muhammad. Panggil Abdul Hakam, Abdul Hakamnya disuruh panggil bawah. Muhammad, Abdul Hakamnya disuruh panggil ke bawah. Abdul Hakamnya disuruh turun. Abdul Hakam suruh turun. Di sini disebutkan ya, di ta'liq itu ya, lihat antum, kata Syekh Ali Ar-Razihi, wa hadza 'inda al-aktsarin wa manahu Abu Ishaq al-Isfaraini wa ghairuhu. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ikhtisarul hadits wal iqtisar ala ba'dihi fi madzahib katsirah as-sahih jawazu idza kana ghairu murtabitin bil baqi bihaitsu la takhtalif ad-dalalah bi faslihi kal haditsain al-mustaqilain wa man'ahu illam yakun kadzalik. Itu tadi. Itu yang boleh-boleh saja ikhtisar. Jadi kalau memang hadisnya banyak diikhtisar, apalagi yang dia riwayatkan dari nuskhah. Kenapa? Karena ada ihala ke nuskhah yang sudah utuh gitu loh.
Jadi misalkan kalau yang dilakukan oleh Imam Muslim, misalkan beliau membawakan sanad misalkan dari atas, misalkan dari Imam Ahmad, kemudian Abdur Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah fa dzakarul hadis. Nah, seperti itu boleh ya. Mas'alatun ikhtisarul hadis wa taqti'uhu jaizun idza lam yukhilla ma'na. Meringkas hadis, motong-motong hadis itu boleh saja selama tidak menghilangkan makna, tidak melepas makna. Nah, itu yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang ditalik di bawah itu. Kata beliau, ikhtisarul hadis wal ikhtisar ala ba'dihi madzahib katsira as-sahih jawazuhu idza kana ghairu murtabitin bil baqi. Kalau tidak ada hubungan dengan yang sebelumnya. Wa minat tarkhis taqdimu matnin sami'ahu 'ala al-isnad. Di antara bentuk tarkhis para ulama, boleh mendahulukan matan yang dia dengar di atas sanadnya dia. Boleh saja antum sebutkan matan kemudian bawakan sanad. Wabil akas, boleh juga sebaliknya. Ka yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadmu taubah akhbarana bihi fulan an fulan. Itu hadis sahih akhrajahu Ahmad wa ghairuhu an Ibnu Mas'ud wa sanaduhu sahih ala ikhtilafin fihi ya. An-nadmu taubah. Mas'alatun idza saqa hadisan bi isnadin, apabila seseorang muhaddits ya, membawakan hadis dengan sanad, dia bawakan hadis dengan sanad yang ada. Summa atba'ahu bi isnadin akhar, kemudian diikutkan atau digandengkan oleh dia dengan sanad hadis yang lain. Waqal, lalu dia mengatakan mislahu. Sering ini didapati juga, misalkan ada hadis dengan satu sanad, kemudian ada hadis yang lain dengan sanad yang berbeda tapi matanya sama. Mislahu. Fa hadza yuzu lil hafidz al mumayyiz lil alfaz. Nah, ini boleh-boleh saja bagi seorang yang hafidz yang bisa membedakan lafaz. Fa in ikhtalafa al-lafzu qala nahwahu. Kalau ada lafadznya perbedaan-perbedaan, maka yang dia ucapkan apa? Nahwahu. Aw qala bi ma'na, atau dia mengatakan bi ma'na. Aw qala bi nahwin minhu, atau bi nahwin minhu. Ini kalau mau antum nulis buku gitu loh kan. Mas'alatun idza qala haddatsana fulan mudzakaratan dalla ala wahnin ma id al mudzakara yutasammah fiha. Nah, ini faedah dalam bab mudzakarah. Bedakan antara babul riwayah, babul tahdits dengan babul mudzakarah. Babul mudzakarah ini masih ada tasammuh ya, tasammuh. Disebutkan di ta'liq itu, al-mudzakarah hiya ayatadzakar ahlul ilmi fima bainahum fi majalisihim wa liqa'atihim bi ba'dil ahadits fala ya'ti minhum hinaha al-hirs 'ala diqqah wa tayaqquz fil ada. Jadi mereka tidak terlalu diqqah, teliti, tidak terlalu punya tingkat kepekaan yang tinggi. Fa idza sami'a ahaduhum 'ala hadzal hal baina annahu fi halil mudzakarah. Qala al-khatib ustuhibba an yaqul haddatsana mudzakaratan. Fa idza aghfala hadza fa fi ighfalihi naw'un min at-tadlis. Nah, itu disebutkan oleh al-Khatib al-Baghdadi. Yang lebih layak sebutkan mudzakaratan. Ya. Jadi bab mudzakarah kadang lafadznya enggak utuh gitu loh. Ya. Difahami? Namanya mudzakarah. Ya. Jadi bukan distorkan utuh, bukan. Tapi ini mudzakarah. Beda antara mudzakarah sama bab al-ada. Di sini bisa diambil faedah ikhwan, mereka para ulama
dalam babul adab betul-betul tahdits, fokus dan betul-betul selektif dalam menggunakan lafaz. Ya, serius. Ini dalam babul adab. Nah, ini yang seperti ini ikhwan penting ya. Ini adab ya. Termasuk kita masuk pembahasan adab tahdits. Hal-hal yang seperti ini sangat menyemangati bagi kita para penuntut ilmu ya. Kadang-kadang heran dengan sebagian orang di zaman sekarang enggan mau belajar ilmu hadis. Ya. Padahal pada ilmu hadis tersebut terdapat sekian banyak faedah. Ya. Kadang sebagian orang itu lebih semangat ngejar pendidikan S2. Tidak tercela dokter fikih, ya. Tapi berduit lah tidak ngisi kajiannya, maaf ngomong tuh bukannya ngerendahkan. Kalau gelar S2 ngisi kajian itu di Masjid Agung, ya enggak? Kalau maaf ngomong mana jujur-jujuran baik, kalau nak ngomong masih menguti amplop masjid atau masih mending amplop masjid. Kalau masjid pun tak kati ada yang anu. Nah, tapi mau belajar ilmu syar'i seperti ini enggak. Itu mazmum ya. Kadang sebagian orang tidak paham dalam penting urusan agama ini tadi. Yang terpenting itu adalah ilmu. Dia punya ilmu, ya, itu jauh lebih diminati. Kadang ini yang lebih parah lagi, gelar akademik lada kati, pendidikan lada kati, ilmu kosong. Itu namanya pendidikan akademik kosong, otak kosong. Wandi, jangan seperti itu. Penting seperti ini. Lihat, ini ada faedah ya. Beda ya ikhwan, ketika antum punya ilmu, antum duduk ya, antum tidak terasa pentingnya ilmu yang seperti ini karena antum, kenapa? Karena skalanya antum duduk sama orang-orang yang tidak punya ilmu. Tapi ketika antum duduk sama orang-orang yang punya ilmu, antum tidak minder. Punya ilmu itu, antum duduk sama orang yang tidak punya ilmu, antum akan dimuliakan. Ketika antum duduk sama orang yang berilmu, antum akan disegani. Dianggap antum sebagai orang yang berilmu. Itulah pentingnya ilmu. Orang yang berilmu, ketika duduk di tengah-tengah orang-orang yang bodoh, maka orang yang bodoh akan menganggap dia orang yang paling berilmu. Tapi ketika dia duduk di kalangan orang-orang yang berilmu, maka dia akan disegani. Wa minat tasahul as-sama' min ghairi muqabalatin. Di antara bentuk tasahul as-sama' min ghairi muqabalah. Nah, di situ disebutkan al-muqabalah yuqal laha al-mu'awadhah. Taqul qabaltu bil kitabi qabalan wa muqabalatan, ay ja'altuhu qabaltu bil kitabi qibalan wa muqabalatan, ay ja'altuhu qibalatuhu wa sayyartu fi ahadihima kullama fi al-akhar wa aradtu bil kitabi al-kitab ay ja'altu ma fi ahadihima mithla ma fil akhar. Itu maknanya muqabalah. Muqabalah itu disodorkan, dibanding-bandingkan, itu bahasanya, simpelnya kita. Ya. Ada satu buku dibandingkan dengan buku ini. Muqabalah, dihadapkan gitu loh. Dilakukan perbandingan. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala, yajibu ala man kataba nuskhatan min asli ba'di syuyukh ay yu'arida nuskhatahu bil asl. Lihat di sini penting. Fa inna dzalika syartun fi sihhati riwayah min al-kitabil masmu' wa yaj'al lil ardi qalaman mu'addan. Difahami? Nah, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, wajib bagi orang yang menulis suatu nuskho dari asal gurunya agar dilakukan pemaparan nuskho terhadap asal gurunya, terhadap kitab gurunya. Ya, itu syarat sahnya riwayat. Itu kalau zaman dulu seperti itu. Dicek apa namanya? Dibandingkan. Sama enggak catatan antum dengan catatan Imam Malik rahimahullah taala? Bukunya riwayatnya antum sama dengan riwayat Imam Malik. Nah, ini sesuatu yang penting. Bahkan dikatakan, disebutkan di taklik di bawah, wa binahwi qala al-qadhi Iyad wa huwa muqtada qawli Ibnu Salah fil Ma'rifah, qala as-Sakhawi fi Fathul Mughith
wa dhahir anna mahallal wujub haitsu lam yathiq bi sihhati kitabati aw nuskhatihi. Amma man urifa bil istiqraq nadur as-saqat wa tahrif minhu falah. Ya. Adapun atau nudur saqat, itu bacanya nudur, afan. Secara zahir kewajiban tersebut bagi orang yang lam yasid, tidak bisa dipercaya terhadap keabsahan karya tulis dia atau nuskhanya dia. Adapun man urifa bil istiqra nudur as-saqat, orang yang dikenal ma'ruf nudur saqat, jarang saqat, wa tahrif, tidak ada tahrif, falah, maka dianggap orang yang dhabt, tidak perlu di muqabalah. Difahami? Fal khulasah, kesimpulan dari sini, kalau orang yang tidak dipercayai, dalam artian bukan orang yang dhabt, bukan orang yang terpercaya, maka wajib nuskhanya dia di muqabalah dengan nuskhah gurunya. Tapi kalau dia orang yang mungkin nudur sakot karya tulisnya tadi, maka tidak perlu di muqabalah. Difahami? Nah, di sini diambil faedah ya kawan. Diambil faedah. Antum yang kalau kajian di sini, yang belajar ini, yang kalau ditanya A jawabnya B, ditanya B jawabnya dijelaskan A pemahamannya B, dijelaskan B pemahamannya C. Nah, itu wajib di muqabalah. Serius. Ini yang baik yang di Yaman, baik yang ada di Palembang ini, baik pokoknya yang segala macam. Ini ada orang-orang yang memang wajib di muqabalah. Serius. Yang di majelis ngantuk itu perlu di muqabalah. Yang kalau dijelaskan A, fahamannya B, dijelaskan B, fahaman C. Ya ikhwan, pinter itu sebenarnya perkara yang butuh dilatih. Butuh dilatih, semuanya butuh dilatih. Cuman yang anak amatin, memang ada orang yang nggak mau pinter. Ada. Ya, nggak mau belajar, nggak mau duduk. Ya, sungkan berupaya untuk memahami. Nah, kalau yang seperti itu sudah memang tidak akan. Jadi kalau sebenarnya kalau mau dipikir-pikir ini Dokter Vijay, pengalaman anak-anak mengamati belajar, sebenarnya orang yang mencapai kesuksesan dalam belajar itu memang ada tipe orangnya, ada wong-wongnya nih. Antum mau duduk di Jamiah Islamiyah, mau duduk di Darul Hadis, mau di Yaman, mau dimanapun, itu cuma wasilah dan fasilitas. Tidak setiap orang yang duduk di Jamiah Islamiyah mereka adalah orang-orang yang mumpuni dalam sisi keilmuan atau berhasil dalam thalabul ilmi. Enggak. Itu semua kembali kepada masing-masing santri. Ada orang yang dia belajar, dia berupaya untuk memahami, dia isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan guru itu dijelaskan, difahami baik-baik, ditangkap dengan baik, kemudian dimurajaah, dia menghafal. Yang ini setahun, 2 tahun, 3 tahun dia indah wahasilah. Dapat dia. Begitu juga di Yaman. Yang belajar di Darul Hadis berupaya untuk memahami, mencerna, jangan sampai salah faham. Apa yang disampaikan Syekh ngomong gini. Kalau ini hasil Syekh ngomong ini jawabnya B. Yang difahami B. Nah, itu jalan-jalan. Itu yang dhaif. Ya, dhaif. Di antara contoh dhaif itu, perawi-perawi yang dhaif, itu kalau ditanya A, jawabnya B. Fahami dulu. Faham soal, nisful jawab. Faham soal itu udah separuh jawaban. Yang ditanya A, jawabnya B. Nah, ini juga. Kemudian, wa in jawazna dzalika fi ma sahha min al-ghalat dun al-maghlud wa in nadara al-ghalat fa muhtamal lakin la yajuzu lahu fi ma ba'du ay yuhadditsa min misli syekhihi min asli syekhihi. Kalau kita bolehkan hal tersebut sehingga akan menjadi sahih, ya, pada riwayat yang sahih memang betul-betul ada kesalahan, ya, dunal maglud, bukan perkara yang memang terjadi maglud, kekeliruan, ya. Wa in nadaro, afan, ulangi di awalnya. Wa minat tasahul as-sama' min ghairi muqabalatin, termasuk bentuk tasahul kata Imam Az-Zahabi, sama min ghairi muqabalah. Tadi sama min ghairi muqabalah. Fa inna katsiral ghalat lam yajuz, dikarenakan kalau banyak salah itu tidak boleh.
Sebab kenapa? Wa in jawazna dzalik, kalau kita bolehkan sama min ghairi muqabalah, maka konsekuensinya fayasihu fi ma sahha minal ghalat. Maka bisa menjadi benar riwayat-riwayat memang betul-betul memang salah. Faham? Fi ma sahha minal ghalat. Ya. Dunal maqlut. Ya. Tanpa adanya yang memang kekeliruan. Ya. Wa in nadarul ghalat fa muhtamal. Namun kalau seandainya kesalahannya masih jarang-jarang, itu masih muhtamal. Lakin la yajuzu lahu fi ma ba'du ayu hadits min asli syekhihi, akan tetapi konsekuensinya tidak boleh setelah itu dia menyampaikan hadis dari asal syekhnya. Jadi intinya kalau buku dia tadi masih dimaafkan kalau sedikit salahnya tadi. Tapi konsekuensinya apa? Setelah itu jangan dia mentahdits dari asal syekhnya. Allah alam ya ikhwan, apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi ini secara teori, secara prakteknya sekarang udah dibukukan semua. Ya, secara prakteknya udah dibukukan semua, antum tidak repot-repot lagi. Kadang sebagian yang disebutkan dalam buku mustalah ini tadi itu semua cuma sekedar apa namanya? Teori. Sekarang kita masuk, masih ada waktu ini. Qala Imam Az-Zahabi adabul muhaddits, adab muhaddits. Yang pertama kata Imam Az-Zahabi, tashihun niyyah min talibil ilmi muta'ayyinah. Meluruskan niat dari seorang talibul ilmi muta'ayyinah, sesuatu yang wajib. Ya, jaga keikhlasan. Faman talabal hadits lil mukatsara awil mufakhara aw liyarwiya aw liyatanawal al wadhaif. Wallahu ta'ala mungkin nanti ya kita baca pelan-pelan, insya Allah kalau tidak ada halangan besok subuh, kalau tidak ada halangan. Hari ini Kamis ya, insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan besok subuh, kalau anak tidak safar. Sebenarnya besok anak khutbah itu Indralayu, cuma tidak tahu hari ini mungkin safar apa tidak. Naktafi bihadzal qadar.